kita lanjut nih. Nah ini nih sifat-sifat eksponen. Ada berapa sih sifat-sifat eksponen? Masih ingat gak? Semoga masih ingat ya. Nah, di sini yang pertama itu Bunda bagi menjadi Bunda secara garis besar Bunda bagi menjadi sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jadi ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan nanti bilangan 0. Untuk bilangan berpangkat bulat positif, itu sifat yang pertamanya adalah perkalian bilangan berpangkat. Jadi kalau kita punya bilangan pangkat yang itu dikali, tapi kalau basisnya sama, berarti kita bisa tambahkan pangkatnya. Ingat, kalau basisnya sama, berarti pangkatnya bisa ditambah. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada 4A pangkat 5 kali 3A pangkat 10. 4 sama 3-nya jangan lupa kalian kali dulu ya, karena ini bentuknya perkalian. Jadi kalau angka sama angka silahkan dikali dulu. Sekarang baru kalian perhatikan pangkatnya. Nah, bisa kalian lihat di sini caranya. Karena basisnya sudah sama-sama A, berarti pangkatnya tinggal ditambah 5 tambah 10. Jadinya A pangkat 15. Hasil akhirnya adalah 12A pangkat 15 gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Nah, di sini sifatnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau pembagian itu, kalau basisnya sama, jadi pangkatnya tinggal kita kurang. Nah, contohnya nih di sini. Contoh yang pertama. 7 pangkat 3-nya aman. Nah, 7 pangkat 10 kali 7 pangkat 5-nya jangan lupa ditambah dulu ya. Ini tadi sifat yang pertama nih dipakai di sini. Nah, setelah itu 3 dikurang 5. Nah, dari sini pakai sifat kedua. Nah, didapat hasil 7 pangkat 12 begitu. Contoh yang kedua nih. Wah, di sini udah masuk ke aljabarnya ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk yang variabelnya sama dulu, X ya. Ini ada di atasnya 100, di bawahnya pangkatnya 2, berarti tinggal dikurang. Jadinya X pangkat 98. Untuk Y juga langsung aja ya, 54 dikurang 3. Ya udah 51 deh. Begitu. Masih gampang ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu pangkat dari bilangan berpangkat. Udahlah bilangan pangkat, berpangkat pula. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, kalau bilangan pangkat, berpangkat lagi, jadi pangkatnya itu sama-sama dikalikan. Begitu. Contohnya di sini yang 2A pangkat 5 dalam kurung pangkat lagi 2. Yang harus kalian ingat adalah yang dipangkatkan, yang pangkatnya dikali itu bukan hanya yang punya pangkat aja, tetapi angkanya juga. Kayak 2 nih. 2 itu kan pangkatnya berapa? Bukan gak ada ya, tapi 2 itu pangkatnya adalah 1. Jadi gak ditulis di sini. 2 ini pangkatnya 1. Berarti sama aja kayak 2 pangkat 1 dikali lagi pangkat 2. Jadinya nanti hasilnya 4. Terus sekarang masuk ke yang A pangkat 5 dikali 2. Jadi A pangkat 10. Maka hasilnya jadi 4 A pangkat 10. Maaf di sini 4 ya, Bunda salah nulis. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Di sifat yang keempat ini katanya pangkat dari perkalian bilangan. Jadi kalau misalkan kalian punya nih A kali B pangkat M, A kali B nya dalam kurung, M nya pangkatnya dari luar, berarti itu sama aja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, terus kalau yang sifat kelima, kalau punya pangkat dari pembagian bilangan, hampir mirip. Kalau tadi itu perkalian, sekarang pembagian. Berarti sama aja, sama-sama ngikut pangkatnya. Ke pembilang ngikut, ke penyebut juga ngikut. Nah, tapi di sini katanya dengan B tidak sama dengan 0. Kenapa B nggak boleh 0? Karena kalau penyebut itu menjadi 0, hasilnya tidak akan terdefinisi. Jadi kalian ingat ya,
semua angka yang dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi ya. Jadi nggak boleh tuh kalau penyebut nilainya 0 gitu. Seperti dua sifat yang di atas kalian bisa gunakan di bentuk yang ini. Kalian tinggal jabarkan ini ya. Nah, sama-sama dipangkat. Nih, ini dipangkat. Y kuadrat juga dipangkat 25. Z pangkat 3 gimana? Ya dipangkat juga, dipangkat 25. Nah, terus kalian tinggal kaliin nih, 5 kali 25 berapa? Ini kalau ini itu menggunakan sifat 4 ya. Kalau yang ini juga ada sifat 5-nya gitu. Bisa ya, tinggal kita sederhanakan. Nah, sekarang bagaimana dengan soal berikut ini? 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Sudah tahu caranya? Sudah tahu ya pasti ya hasilnya. Oke, benar. Caranya adalah kita jabarkan dulu nih. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Ditambah 2 kali 2 kali 2. Kita dapatkan hasil 4 tambah 8 sama dengan 12. Oh iya, kenapa sih ini? Yang ini boleh nggak caranya seperti ini? 2 pangkat 2 tambah 3. Jadinya 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Lah, beda ya? Ya beda, karena cara ini salah. Cara ini hanya digunakan untuk yang perkalian eksponen gitu. Jadi walaupun basisnya sama, tapi dia bentuknya penjumlahan, dia nggak bisa pakai sifat eksponen seperti itu ya. Kita lanjut. Nih, kalau soalnya seperti ini, 2 tambah 3 pangkat 2. Caranya adalah kita tambahkan dulu yang di dalamnya, baru kita pangkatkan. Makanya hasilnya bisa 25 gitu. Tapi kalau misalkan ada lagi yang pakai cara ini, jadinya 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Hasilnya jadi 13. Apakah benar? Nah, enggak ya, karena yang bisa pakai cara itu kalau dia bentuknya perkalian pangkat ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan sifat eksponen, jadi ini salah. Nah, coba kalian nanti pahami lagi kalau masih bingung ya. Nah, tapi kalau misalkan Bunda punya A plus B kuadrat, nah kan tadi nggak boleh ya pakai cara A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, ini kita harus jabarkan. Kalian harus kali pelangi. Karena ini bentuknya kuadrat, berarti kurungnya ada 2 nih. A tambah B kali A tambah B. Tinggal kali pelangi deh. Hasilnya A kuadrat tambah AB tambah lagi AB tambah lagi B kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke, sekarang Bunda punya soal yang lain nih. Nah, katanya sederhanakan bentuk ini. Wow, terlihat rumit ya. Tapi nggak serumit itu kok. Hasilnya nanti pasti lebih cantik daripada ini. Nah, di sini kita lihat nih. Ini sama-sama setiap sukunya punya variabel X, variabel Y. Tapi di pembilangnya ada angka 18 sama 27 nih. Nah, 18 sama 27 itu kalian pikir, apakah ada hubungannya nggak? Faktornya sama nggak? Faktornya sama-sama 9. Jadi kita bisa bentuk seperti ini. Nah, di sini Bunda gunakan cara pemfaktoran. Bunda faktorkan angka 9, Bunda taruh di luar. Jadi sisanya si angka yang di dalam kurung ini, kalau 18 itu 9-nya dikeluarin, berarti sisa yang di dalam kurung adalah 2. Karena 9 kali 2 adalah 18. Seperti itu ya. Terus variabelnya Bunda tulis lagi nih. Nah, terus ditambah dengan 3 angkanya. Kenapa 3? Karena 9-nya tadi udah di luar. Jadi 9 kali 3 adalah 27 kalau dikalikan. Nah, dan seterusnya. Terus setelah itu Bunda lakuin lagi, karena bentukan ini sama-sama punya X, sama-sama punya Y. Nah, di baris kedua Bunda keluarin X kuadrat, kan sama-sama punya X kuadrat ya ini. X pangkat 3 itu kan dari
ada X pangkat 1, X pangkat 2, sama X pangkat 3-nya ya. Nah, Bunda ambil nih X pangkat 2-nya di luar, berarti sisa di sini X pangkat 1 gitu. Jadi, tapi satunya nggak ditulis ya, nggak apa-apa, pangkat satunya nggak ditulis. Terus yang suku kedua yang di sini, dia juga punya X kuadrat, Bunda taruh di luar juga, jadi nggak ada X lagi di sini gitu. Ini juga nih, untuk yang ini Y kuadratnya di luar, di sini Y kuadratnya udah ditaruh di luar, berarti di sini nggak ada Y lagi. Terus yang 3Y juga di sini sisanya Y pangkat 1 karena Y pangkat 2-nya udah di luar gitu. Per 3XY kuadrat. Nah, ternyata bentuk yang seperti itu bisa lagi disederhanakan. Ini kita bisa coret nih, sisanya 3. Karena ini X, kita coret 1, ini X pangkat 1 ya, kita coret 1X, di sini kita coret juga jadi 1. Nah, terus Y kuadrat bisa dicoret nih semuanya. Jadi sisanya adalah 3X dalam kurung 2X tambah 3Y gitu. Bisa sampai situ? Oke, biar tidak bertumpuk banyak, Bunda ingin lihat pemahaman kalian dulu lewat post test. Silakan kerjakan post test berikut ini.